orang Nasrani menggelar Natal di Al Zaitun. Oh, itu jangan diherankan, itu hal biasa. Haleluya. Besarkan Tuhan. Kita kan ketuhanan yang Maha Esa. Itu sama dan bertahlil itu. Haleluya. Halo semua, apa kabar hari ini? Lagi-lagi Bapak Panji Gumilang memberikan pernyataan yang kurang pas. Agar tidak salah paham di mana kurangnya, simak sampai selesai ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik video ini. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Mari kita saksikan ya sama-sama. Intronya, udah intro belum ya? Intro. Baik teman-teman, di sini Umam TV akan memberikan disclaimer terlebih dahulu untuk menjawab pernyataan dari Pak Panji Gumilang. Baik, disclaimer yang pertama kita akan membahas tentang Masjid Al Zaitun yang dipakai untuk jamaat gereja, yaitu untuk kebaktian pada saat hari Natal. Oke. Disclaimer yang kedua adalah kebiasaan Pak Panji Gumilang mengadakan kebaktian pada saat Natal di masjid tersebut. Dia bilang sudah biasa. Apakah dalam syariat Islam memang dibenarkan? Disclaimer yang ketiga adalah penyamaan kalimat haleluya dengan kalimat tahlil. Apakah benar hal tersebut? Disclaimer yang keempat adalah apa arti kalimat haleluya? Apakah pantas kalimat haleluya diucapkan oleh umat Islam? Dari disclaimer yang saya sampaikan tadi, saya ingin mengiris tipis-tipis. Dan kita saksikan dulu videonya dari Pak Panji Gumilang. Baca bagaimana Al Zaitun juga pernah memberi ruang orang Nasrani menggelar Natal di Al Zaitun. Pak Panji Gumilang itu memang tidak terkontrol ya teman-teman. Dari zaman dulu sampai sekarang yang namanya masjid itu seharusnya digunakan untuk menjadi ibadah atau tempat ibadah umat Islam, bukan untuk tempat ibadah orang non-muslim ya. Apapun alasannya, kecuali alih fungsi ya, seperti dikuasai atau dibeli orang non-muslim, lalu digunakan ibadah oleh mereka, ya terserah mereka. Seperti Masjid Hagia Sophia yang dulunya gereja lalu menjadi masjid dan sekarang berubah menjadi museum sampai saat ini. Dilansir dari berbagai sumber, mungkin ada 3 fungsi masjid yang mestinya digunakan umat Islam. Yang pertama untuk perkara ubudiyah, yaitu untuk sholat 5 waktu berjamaah untuk sholat sunnah. Yang kedua untuk perkara tarbiyah, yaitu kondisi ini masjid digunakan sebagai tempat belajar mengajar seperti mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga adalah Al-Ijtimaiyah, yaitu digunakan untuk berkumpul, bermusyawarah, atau bisa digunakan juga sebagai tempat akad nikah, atau juga digunakan sebagai tempat perlindungan. Memberi ruang orang Nasrani menggelar Natal di Al Zaitun. Oh, itu jangan. Berbeda dengan Pak Panji Gumilang yang mempersilahkan orang non-muslim untuk beribadah di masjidnya, yaitu dalam acara Natalan. Mestinya hal itu tidaklah tepat, karena itu sama dengan menyampurkan 2 agama dalam satu waktu, yaitu masjid dan ibadah orang non-muslim. Mari kita lanjut apa yang dikatakan oleh Pak Panji Gumilang setelah ini. Oh, itu jangan diherankan, itu hal biasa. Tidak biasa. Biasa. Jangan-jangan Anda yang menganggap biasa itu. Kalau saya biasa. Dengan bangganya Pak Panji Gumilang mengatakan bahwa dia melakukan hal tersebut sudah biasa ya. Padahal itu kalau di dalam ajaran agama Islam sangat melarangnya. Orang yang terlalu sering melakukan kejahatan atau dosa, hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam agama, itu dinamakan orang fasik. Orang fasik dalam agama Islam itu tidak boleh dijadikan sebagai ulama atau panutan. Namun anehnya Pak Panji Gumilang ini adalah seorang panutan atau ulama dalam sebuah lembaga pendidikan, yaitu Ponpes Al Zaitun, yaitu ponpes yang didirikan oleh dirinya sendiri. Ini sangat ironis sekali ya. Mari kita lanjut apa yang dikatakan lagi oleh Pak Panji Gumilang. Tapi secara umum kan tidak biasa. Jangan cerita umum.
individu. Persatuan Indonesia itu adalah dari rakyat. Individu itu masa yang biasa dikatakan nggak biasa. Menimbang jangan selalu umum. Ya, betul sekali, menimbang jangan selalu umum. Itu yang dikatakan Pak Panji Gumilang ya. Ini sangat tercermin dari hal-hal yang dilakukan Pak Panji Gumilang, ialah tidak pernah menggubris apa yang dikritikan kepada Ponpes Al Zaitun. Termasuk orang-orang di sekitar Ponpes Al Zaitun yang selalu mengkritik, tidak ada respon dari Pak Panji Gumilang ya. Kita lanjutkan ya, oke, videonya. Bisa dijelaskan ke Pak. Nah, iya, jangan pernah menimbang sesuatu, oh pandangan umum begini. Terus kalau kita berjalan, oh nggak pas dengan pandangan umum maka salah. Jangan. Itulah kehidupan. Apa salahnya? Mereka menjalankan agama, kita juga mentolerir agama. Bukankah akan menjadi damai? Akan menjadi damai. Kata Pak Panji Gumilang, ini akan menjadi sebuah perdamaian. Tapi kalau menurut kami, ini akan menjadi sebuah polemik konflik. Karena yang kita tahu, agama Islam ini sangat tidak menganjurkan bahwa agamanya dicampur dengan agama yang lain, atau ibadahnya dicampur dengan ibadah agama yang lain, begitu ya. Menurut saya ini adalah ajaran liberalisme ya. Ajaran yang dibawa oleh Pak Panji Gumilang ini adalah upaya untuk menyampurkan semua agama untuk menjadi satu ya. Dulu Pak Panji Gumilang ini menjadi NII ya. Sekarang dia ingin menjadikan liberal sebagai patokan daripada ajarannya. Termasuk ketika Syekh juga meminta diajarkan bahasa Ibrani di bahasa setan juga saya pelajari juga. 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 Nah, semakin kita tahu bahwa setan juga dipelajari di Ponpes Al Zaitun ya. Setan juga dipelajari katanya. Apalagi ini bahasa agama. Kalau setan itu punya bahasa, saya pelajari supaya saya bisa memegang leher setan. Ibrani itu bukan satu najis. Bahasa umat beragama, bahasa para nabi. Kita belajar bahasa Ibrani. Oke, saya setuju untuk hal ini. Tapi belajar semua bahasa itu boleh ya. Tetapi yang diajarkan Pak Panji Gumilang ini bukan bahasanya saja, tetapi adalah hanya sekedar ajaran-ajaran Yudaisme, ajaran-ajaran Yudaisme dan ajaran-ajaran kekristenan yang diajarkan. Bukan spesifik mempelajari bahasanya saja, tetapi adalah ajaran agama orang lain yang diajarkan oleh Pak Panji Gumilang. kan lagu Haleluya tadi. Haleluya itu jangan dianggap milik Nasrani, milik umat manusia yang punya Tuhan. Haleluya, besarkan Tuhan. Nah, kita kan ketuhanan yang Maha Esa. Masa dikecil-kecilkan Tuhan? Jadinya seperti hari ini korupsi. Kenapa? Mengecilkan Tuhan. Kalau haleluya, besarkan Tuhan, tidak korupsi. Itu sama dan bertahlil itu. Ya, seperti yang saya kutip tadi ya. Pak Panji Gumilang ini tidak hanya mempelajari bahasanya saja, tapi ajaran agama lain juga diajarkan. Kata haleluya ini sudah terang-terangan ini milik Kristen. Kenapa dipakai oleh Pak Panji Gumilang? Haleluya disamakan dengan tahlilan. Jelas nggak sama. Mungkin di dalam pikirannya Pak Panji Gumilang, haleluya itu halalayu halilu tahlilan itu mungkin. Tapi itu nggak benar ya. Itu kalau disama-samakan juga nggak sama. Artinya pun nggak sama gitu loh. Dari kata yang saya tahu, haleluya itu sangat berbeda dengan tahlilan ya, atau la ilaha illallah. Haleluya itu artinya adalah puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, begitu kata orang-orang Kristen. Sedangkan tahlilan sendiri itu artinya adalah la ilaha illallah. Itu adalah kalimat tauhid, tiada Tuhan selain Allah. Orang Kristen mana ada kata tauhid la ilaha illallah. Adanya itu adalah Tritunggal, Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus. Begitu Pak Panji Gumilang, tidak ada tahlilan dalam agama Kristen.
bisa ceritakan Syekh waktu yang kami tahu Syekh dan rombongan membawa anak-anak Al Zaitun juga ke gereja GPB Koinonia di Matraman, Kenapa? Jakarta Timur. Apa keinginan Syekh untuk menunjukkan pada publik Indonesia inilah orang toleransi? Saya tidak ingin menunjukkan, saya melakukan kata hati toleransi saja. Adapun nanti orang lain mengatakan oh begitu ya toleransi, silakan. Kalau nggak setuju silakan, setuju silakan, nggak setuju silakan. Itu persahabatan. Kalau persahabatan pribadi sudah sering. Saudara-saudara kita dari Koinonia sudah pernah datang. Bila saya dah. Hati-hati para wali santri murid ya. Pak Baji Gumilang ini sudah pernah mengajak santrinya untuk merayakan hari Natal ya. Sudah kita simak tadi perbincangan ini ya. Sangat-sangat ironis sekali kita memiliki seorang alim ulama yang justru mengajak murid-muridnya untuk murtad ya. Sangat ironis sekali ya. Jangan sampai menitipkan santriwati kita, santri-santri kita ke pondok ini ya. Sangat berbahaya sekali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini ya. Kita simak terus dan pantau terus Ponpes Al Zaitun ya, untuk kita review terus. Demikianlah teman-teman yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya, agar lebih berhati-hati dalam menitipkan anak-anak kita ke sebuah ponpes ya. Sangat hati-hati ya. Itulah dari saya, cukup ya. Demikian, apabila saya ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say good day.